materi dan juga profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dicapai, dan tentunya ingin sekolah kita capai seperti itu. Mohon izinnya, Ibu. Iya, monggo dipersilakan Bu Naim. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rizky, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, serta anak-anak yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri ingin mendiseminasikan materi modul 1-4 budaya positif yang nantinya akan dilaksanakan di kelas dan utamanya di sekolah kita ini supaya dapat berjalan, supaya anak-anak dapat memiliki disiplin positif tanpa harus merasa tertekan. Anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam diri sendiri, sehingga apa yang anak-anak miliki, kebiasaan yang anak-anak miliki itu dapat berlangsung meskipun anak-anak sudah tidak berada di sekolah ini lagi. Dapat berlangsung, kebiasaan-kebiasaan positif itu dapat berlangsung sampai nanti anak-anak dewasa. Seperti itu. Budaya positif yang dipelajari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol dan yang 6 restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya akan saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu Guru, terutama bagaimana Bapak Ibu Guru memandang anak-anak selama ini terkait dengan kedisiplinan. Kurang disiplin, bukan itu pun lari-lari. Kurang disiplin, Wiji? Sama kurang disiplin. Kurang disiplin. Asal? Iya, kira-kira apa manfaatnya? Kurang disiplin. Berita? Anak-anak kurang disiplin. Kira-kira apa penyebabnya kok bisa anak-anak itu kurang disiplin? Nah, ini ada teori tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pernah kita bayangkan seandainya kita menggenggam tangan kita, ya. Terus kalau kita disuruh untuk membuka dan kita tidak mau membuka genggaman ini, apa yang akan terjadi? Kontrolnya ada di mana? Kontrolnya. Kalau kita menggenggam tangan seperti ini, ibaratnya kalau anak-anak misalkan disuruh melakukan sesuatu, kalau anak-anak itu tidak mau melakukan, berarti posisi kontrolnya di mana? Di yang memberi perintah apa yang diberi perintah? Sama-sama memiliki posisi kontrol. Di situ ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalkan anak-anak kelas 4, guru tanya, misalkan sampean diminta untuk mengerjakan sesuatu, sampean mau atau sampean tidak mau, kira-kira misalkan contohnya mengerjakan tugas, sampean mau mengerjakan tugas karena keinginan sampean sendiri untuk belajar atau
itu kalau anaknya mengizinkan dirinya dikontrol, berarti bisa dikontrol. Kalau tidak mengizinkan dirinya dikontrol, nah itu tadi tidak ada motivasi intrinsik sampai merasa bu guru panggah ngongkon ngono, bu guru tugasnya panggah kuwi, panggah mariki matematika, kaya pulang bedek-bedekan. Nah itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada penguatan positif atau bujukan dan adalah bentuk-bentuk kontrol. Misalkan itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, bu guru, Bu Naim kan pernah begini, ayo siapa yang sudah selesai, siapa yang benar nanti disamoni. Nah, pernah tak? Ada yang disamoni 2.000, ada yang 5.000, tergantung pada saat itu Bu Naim samunya berapa. Ya. Terus ada juga, ayo yang baik nanti kalau misalkan sampai cepat selesai sampai boleh istirahat, seperti itu. Ya kan? Berarti ada yang mendorong sampean untuk melaksanakan tugas yang diberikan itu apa kira-kira? Berupa imbalan, berupa samu, berupa yang kedua ingin segera istirahat, seperti itu toh. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini Bu Naim salah melakukan, seperti ketika Kesa berbuat salah, kadang Bu Naim marah-marah, ya. Kesa nggak mengerjakan tugas, terus ada juga yang masuk tanpa sebab. Ketika masuk, Bu Naim marah-marah. Nah, pernah yang mengalami seperti itu biasanya ada Dino, ya. Terus Kesa pernah toh kena marah sama Bu Naim, pernah toh? Nah, seperti itu bahwa membuat orang merasa bersalah ketika dimarahi itu kan biasanya terus nangis. Aku berarti salah. Akhirnya teman-teman nggak mau berteman dengan sampean. Pernah bisa merasa seperti itu? Enggak. Terus akhirnya teman-teman, Kesai, kan gitu toh? Pernah toh teman-teman ini sampai seperti itu? Nah, terus itu kalau membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya salah, bukan seperti itu seharusnya untuk mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya kalau misalkan sampean diminta untuk membersihkan halaman sekolah, membersihkan lingkungan sekolah yang bukan bagian sampean, ya biasanya itu yang Bu Naim amati, anak-anak kelas 4 yang laki-laki itu bagiannya laki-laki Bu, itu bagiannya perempuan Bu. Nah, mengeluh. Terus akhirnya enak, anak perempuan wayangnya begini nggak disuruh wayangnya nyapu di luar, bukan nggak bersih, nggak dimarahi. Tapi kalau anak laki-laki disuruh membersihkan sampai bersih. Nah, pernah juga seperti itu, bagiannya anak laki-laki loh Bu. Akhirnya anak laki-laki dan anak perempuan tukaran. Ya, hubungannya menjadi tidak baik seperti itu. Yang berikutnya, teori stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Terus teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan,
teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang paling sering diamati gunain ketika ada di kelas, ya, ketika teman-teman sampai berbuat salah, yang laki-laki, yang perempuan, oh alah, kayak mesti ngono. Misalkan pernah dijak kelompokan, ini loh bu, gak mau muni apa-apa bu, aku harus mikir. Nah, seperti itu. Terus itu perilaku buruk teman sama itu sampai pandang sebagai sebuah kesalahan. Kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin temannya sama sih diem, memang gak bisa. Harap disuruh berpendapat, dia memang gak paham. Harap sampai minta kayak apa, memang orang yang gak paham kan dia gak bisa. Ya tak? Bahkan anak yang pintar pun ketika ada pelajaran yang sedikit sulit juga nggak bisa kalau misalkan belum diterangkan. Ya, makanya temannya sih diem ketika kelompokan diem terus akhirnya, aku kelompokan sama kayak nggak mau mikir bu. Padahal kita kan nggak tahu dia tujuannya dia itu apa. Terus berikutnya di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, umpamanya dengan menggenggam tangan, ada perintah buka. Kalau kita nggak mau buka, ya wes, nggak akan terbuka, ya kan? Terus yang memiliki kontrol siapa? Ya diri sendiri. Misalkan saya, ayo tangannya dibuka, nanti saya beri uang. Nah, saya beri uang. Kalau nggak mau memberi, kalau nggak mau buka, ya tetap tidak buka. Tapi kalau ada iming-iming uang, berarti ada motivasi dari luar, bukan motivasi dari diri sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat juga gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus, model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti peraturan yang ada di sekolah tentang jam datang anak-anak, bapak ibu guru, jam pulang dan lain sebagainya. Nah, bapak ibu guru terutama saya sendiri kadang masih belum belum disiplin. Bapak pendidikan kita Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Kalau kita nggak disiplin, yang mendisiplinkan itu adalah orang lain. Melalui apa? Melalui aturan. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Sampai harus disiplin. Misalkan kalau anak-anak datang pagi, datang siang, datang pagi nggak diberi hadiah yang nggak apa-apa, datang siang nggak dihukum, berarti itu merupakan sebuah kesalahan dan lain sebagainya. Ya, mau datang pagi dapat hadiah ataupun tidak dapat hadiah, kalau orangnya sudah disiplin, maka akan tetap datang pagi. Lanjut Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal Ki Hajar Dewantara maupun Dari Boston mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan yang ingin diwujudkan adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin diwujudkan untuk dapat ada di dalam diri murid-murid. Seperti itu. Nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia seperti yang tadi sudah disampaikan. Apa yang mendasari sampai misalkan Yongki sering datang pagi. Alasannya apa? Yang pertama misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bebas hukum. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan dipuji, dan dikelem. Wah, Yongki datangnya pagi-pagi atau mendapatkan hadiah. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yongki datang pagi, ininya dia menghargai diri sendiri. Kalau misalkan terlambat, Yongki merasa malu atau dan lain sebagainya. Itu artinya Yongki itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Terus yang B, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu maksudnya kalau misalkan melanggar aturan, ada yang mendapatkan hukuman. Terus ada yang melaksanakan aturan dengan baik, mendapatkan penghargaan seperti itu. Terus yang ketiga, restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalkan seperti yang pernah Bunain lakukan pada Kesa sama Aurel, ya masih ingat? Kemarin Bunain melaksanakan restitusi ketika sampean Aurel yang pertama kali ya mendapat teguran dari Bunain. Pas Bunain menerangkan sampai murah ya sampulnya buku tulis. Terus Kesa juga seperti itu, tidak mengerjakan PR di rumah, ternyata ngomong ya sampai lupa nggak mengerjakan PR. Terus akhirnya Bunain dan Kesa bersama Aurel juga bertanya jawab apa sebenarnya yang terjadi. Terus yang berikutnya restitusi, memperbaiki hubungan. Kalau misalkan Bunain nggak bertanya, Kesa nggak garap PR, nyapo. Kalau misalkan nggak diberi sama Kesa nggak diberi penjelasan, mungkin Bunain akan menganggap bahwa Kesa itu anak yang kurang disiplin atau Kesa itu anak yang tidak manut perintah ibu guru, seperti itu. Terus restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sebelumnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang kemarin ya, Aurel urek-urek sampul buku, ternyata Aurel sudah paham apa yang Bunain jelaskan dan Aurel merasa gabut. Seperti itu ya. Yang mendasari tindakan Aurel apa sehingga Aurel itu kok coret-coret sampul buku? Gabut, bosen. Ya, pelajarannya sudah paham sehingga apa yang disampaikan sama bu guru tidak diperhatikan. Terus lanjut Hasan. Nah, yang berikutnya keyakinan kelas. Memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, ini adalah contohnya kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Jadi tidak ada sampah ketika pelajaran, ketika istirahat maupun ketika sampai pulang sekolah. Yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Nanti untuk kelas 4 kita akan bersama-sama membuat keyakinan
sudah disepakati, nanti Bu Naim dan yang melanggar itu akan menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Siapa yang tidak butuh bertahan hidup? Anak-anak butuh bertahan hidup. Bisa bertahan hidup dengan cara makan, dengan cara minum, seperti itu. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisik. Terus berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang mau kalau temannya itu tidak menerima keberadaan sampean? Siapa sih dulu nggak dibolong? Acung, kelas-kelas, loh, Umi mau tidak dibolong? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Yang berikutnya kebebasan. Nah, siapa yang mau hidupnya terkekang seperti di penjara? Siapa yang mau? Nah, tidak ada yang mau. Maka kebebasan ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya kesenangan. Siapa yang ingin tidak senang? Ada yang ingin tidak senang? Siapa yang tidak mau tertawa? Nah, ada yang tidak mau tertawa. Nah, itu berkaitan dengan kesenangan, hobi, ingin melakukan sesuatu. Terus berikutnya penguasaan. Penguasaan itu terkait dengan kemampuan yang kita miliki. Misalkan sampean sudah belajar naik sepeda motor, ingin menunjukkan saya itu loh bisa naik sepeda motor. Terus akhirnya menunjukkan kepada teman-temannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia juga terkait dengan penguasaan. Terus berikutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran manusia untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar tadi ada 5. Dunia berkualitasnya adalah berisi orang-orang. Aku ingin temanku seperti ini. Aku ingin memiliki teman yang seperti ini. Aku nanti ingin bekerja menjadi ini. Aku nanti ingin orang tua saya seperti ini. Dengan saya sayang dan lain sebagainya. Ya, aku ingin punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dunia berkualitas. Apa yang sampai inginkan, apa yang kita inginkan ada di kehidupan kita. Berikutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah, yaitu yang pertama penghukum. Jika ada yang salah langsung dihukum. Ada yang pernah seperti itu Bapak Ibu? Salah langsung dihukum. Sudah jarang sekarang. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Misalnya contohnya seperti ini, ada yang mengerjakan PR terus ini, nah sampai kok nggak mengerjakan PR, sampai nggak kasihan sama ibu guru. Sampai itu gimana? Sudah dikenakan, nggak mau PR, nggak mau nggak mau berkembang seperti itu. Itu contohnya pembuat rasa bersalah. Terus posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Contohnya gini, ada yang berbuat salah, oh nggak apa-apa, nanti kita perbaiki ya, nggak apa-apa. Nah, itu contohnya posisi kontrol sebagai teman. Terus yang berikutnya pemantau. Sudah ada tanda tertibnya sekolah seperti itu. Terus ada yang datang terlambat, saya nggak ngerti, jam biru masuk. Nah, itu. Kalau sampai tidak, misalkan ada lagi, saya tidak tahu aturannya. Sekolah kita itu pakai sepatu hitam, tidak boleh selanjutnya pakai sepatu warna putih. Terus akhirnya ada yang pakai sepatu putih. Kalau ada yang pakai sepatu putih, kalau kamu tidak mau ambil sepatumu yang berwarna hitam, silakan sampai ceker. Selama
intrinsik. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Seperti yang sudah pernah dilakukan ke Aurel. Ditanya dulu, sampai kenapa coret-coret kertas, coret-coret sampul bukunya sampean? Ditanya dulu. Karena pada tahap yang pertama di segitiga restitusi ini, tahap menstabilkan identitas itu percaya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Terus itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan korek-korek, misalkan datang terlambat. Bukan sampean saja yang pernah melakukan itu, tapi teman sampean yang lain juga pernah. Terus yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pernah ditanya bahwa sampai kenapa kok coret-coret? Jawabannya gabut, ya kan? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan sampai gabut, kalau misalkan tidak coret-coret, adakah cara yang lain? Nah, ditanya seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas itu bahwa di dalam kelas harus selalu memperhatikan bapak ibu guru, harus selalu tertib ketika pembelajaran. Berarti sampai telah melanggar keyakinan kelas. Terus pertanyaan berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau sampai melanggar, seperti sudah ada keyakinan kelas tapi tetap melanggar, terus pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti Kesa, pengen jadi orang yang seperti apa? Apa? Pengen jadi orang yang seperti apa? Kalau misalkan setiap saat ada PR terus nggak mengerjakan PR, pengen jadi orang seperti apa? Nah, kan pernah ditanya seperti itu juga. Ya, pengen jadi seperti apa? Nah, itu tadi adalah penerapan diseminasi materi budaya positif yang yang dilakukan, yang saya lakukan bersama Bapak Ibu guru dan juga anak-anak di Sekolah SDN Lanjut 1. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu guru. Saya mohon doanya semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif ini di sekolah dan juga pendidikan yang saya tempuh ini lancar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aurel. Tadi gunain perhatikan waktu belajar tematik tadi. Sampai kok seperti tidak memperhatikan ya? Kira-kira sampai ada masalah? Tidak ada masalah. Tapi kenapa kok sampai tidak memperhatikan ketika Bu Naim menjelaskan? Tadi sampean itu coret-coret sampul buku. Ada yang salah dengan sampul buku sampean? Tidak ada yang salah. Terus kenapa kok sampean tidak memperhatikan, terus coret-coret sampul buku tulisnya? Kenapa? Pasti sampean punya alasan melakukan itu. Oh, sampean bosan dengan materi yang Bu Naim jelaskan. Sampean sudah paham materinya. Terus akhirnya sampean seperti gabut gitu, tidak ada. Oh, saya sudah paham dan akhirnya sampean itu coret-coret itu. Nah, kalau sampean coret-coret seperti itu, apa ya? Sebenarnya sampean boleh sih paham apa yang sudah Bu Naim jelaskan, ya. Tapi tidak boleh kalau tidak memperhatikan, ya. Paham duluan tidak apa-apa, mungkin kalian di rumah les atau sebelumnya malam sudah belajar, itu tidak apa-apa kalau sama sudah paham. Tapi
harus selalu memperhatikan ketika ibu guru sedang menjelaskan. Kalau misalkan sampai mau coret-coret sebenarnya juga nggak apa-apa, wong itu buku-buku sampai sendiri. Tapi kalau sampai coret-coret buku itu juga merugikan. Kira-kira kalau bukunya dicoret-coret sampai dimarahi apa enggak sampai rumah? Dimarahi, sampai rumah juga dimarahi. Terus kalau misalkan sebelum sampai rumah pun hari ini juga dapat teguran dari Bu Naim, iya kan? Nah, sekarang kalau misalkan sampean coret-coret, terus tidak memperhatikan ketika belajar, kira-kira siapa yang dirugikan? Diri sendiri. Betul, hanya Aurel sendiri yang dirugikan. Ibu bapak guru, teman-teman juga merasa dirugikan. Terus apa ya? Sampai masih ingat apa enggak tentang keyakinan kelas kita? Apa? Keyakinan kelas kita terkait dengan pas kegiatan pembelajaran. Apa keyakinan kelasnya? Memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Ya, memperhatikan bapak ibu guru yang sedang menjelaskan. Nah, kalau tidak memperhatikan itu sama artinya dengan tidak menghormati guru. Kalau tidak menghormati guru, terus bagaimana kira-kira? Kalau tidak menghormati bapak ibu guru, akhirnya bapak ibu guru akan bagaimana? Bapak ibu guru merasa dirugikan, bapak ibu guru marah dan lain sebagainya ya. Karena teman-temannya lain merasa dirugikan juga ya. Terus Aurel bersedia atau tidak memperbaiki kesalahan yang Aurel lakukan hari ini? Bersedia. Berarti Aurel bersedia untuk tidak kembali mengulangi apa yang sudah Aurel lakukan. Tadi kan coret-coret itu, coret-coret sampul buku tulis ketika Bu Naim sedang menjelaskan materi. Sampai bersedia tak untuk memperbaiki? Kira-kira apa yang akan sampai lakukan? Yang pertama, meminta maaf dulu. Terus? Ya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Demi siapa? Demi diri sendiri ya, supaya menjadi lebih baik. Kan kalau tidak memperhatikan itu yang rugi sampean rugi, bapak ibu guru juga rugi. Sudah menjelaskan panjang lebar, tapi ternyata ada 1-2 muridnya yang tidak memperhatikan ya, merasa dirugikan. Baiklah Aurel, Ibu sudah memaafkan kesalahan sampean. Ibu dukung ide sampean untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sampean lakukan. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Ya, tidak boleh mengulangi apa yang sudah sampean lakukan demi diri sendiri. Terima kasih Aurel.
ya. Sopan, bungkukkan badannya, hormati bapak ibu guru karena kami adalah sampean di meja bola. Terus berikutnya, apa lagi? Boleh nggak datang terlambat? Tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat, tidak piket, terus akhirnya mari piye? Temannya mari piye? Sing piket mari sapa? Yang piket mari temannya, temannya yang sudah piket mari iri. Katanya aja mari iri. Saya sudah datang pagi, temannya itu sudah datang siang tak piket. Terus akhirnya sing piket mari, dihukum itu temannya. Ya dah. Nah, berarti datang pagi dan melaksanakan piket. Yes. Ada lagi? Yang pertama lepas sepatu saat istirahat. Setelah itu ketika masuk sepatunya dipakai. Yang kedua menghargai dan rukun saat berkelompok. Yang ketiga tidak boleh bertengkar, nggak boleh tukaran, nggak boleh bully-bulian, nggak boleh muni si paling, nggak boleh. Terus yang keempat mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Sungguh-sungguh supaya nilainya baik, senang hati supaya kita itu dalam belajar itu nyantol. Dari sampean mengerjakannya dengan sungguh-sungguh tapi benar-benar mengerjakan tapi blunder lah ya. Akhirnya nggak seneng, barang nggak seneng, apa yang dipelajari nggak akan ingat, ya. Terus bersikap sopan kepada guru dan semua teman. Yang keenam datang pagi dan melaksanakan piket. Ada lagi yang lain? Kebersihan. Bagaimana tentang kebersihan? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Terus ada lagi menjaga kebersihan kelas apa? Saat istirahat tidak boleh di dalam kelas. Saat istirahat harus bermain di luar. Ada lagi? Apa yang dituliskan di sini sampean itu berarti sudah siap untuk melaksanakannya. Nanti kalau misalkan sampean tidak melaksanakan, berarti sampean harus siap memperbaiki, ya, memperbaiki apa yang sudah sampean lakukan. Misalkan yang terbiasa datangnya siang terus nggak piket, tentunya kalau di rumah misalkan orang tuanya sampean kan mesti bangun nih. Membangunkan kan mesti pagi, nggak mungkin tuh sampai dibangunkan dari 7 kan nggak mungkin, ya kan? Dibangunkan pagi. Terus akhirnya sampai datangnya siang, mesti ada alasannya kenapa kok datangnya siang. Dan itu harus diperbaiki demi melaksanakan kedisiplinan. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah, dari 8 keyakinan kelas 4, keyakinan kelas kita ini siap melaksanakannya? Siap melaksanakannya? Siap melaksanakan. Bapak Ibu guru pun juga siap untuk membantu supaya anak-anak itu memiliki sikap disiplin. Ya, kita akhiri pembuatan keyakinan kelas kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari ngaku ya. Tekone aku dhisik. Bisa Aira mau. Agak.
Dadah.